Saudara-saudari, minggu ini kita masih tetap melaksanakan ibadah secara online. Tapi saya percaya Tuhan tetap mampu memberkati kita. Sementara kita beribadah online di rumah masing-masing. Tema minggu ini, teguh dalam masa sukar, kita kembali belajar untuk memiliki iman dalam menghadapi masa sukar seperti di masa pandemi COVID-19 ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyiapkan hati untuk memuji Tuhan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidup. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidup, selalu pegang erat tangan. Kau yang memegang erat setiap tangan kami, Tuhan. Dari hari ke hari tiada pernah terbatalkan, kesetiaan akan hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu melimpahkan bagiku. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan. Kau yang menuntun setiap kami, Tuhan. Haleluya. Oh, 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 berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hari, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu
Kau sertaku, tak usah ku bimbang, Kau di jalanku, tak usah ku kemana, Kau menghibur saat ku lemah, nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, kuatanmu, nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Dengan segenap hati kami datang. Haleluya. Bapakku datang menyembah, ada tak usah ku takut, Kau serta, tak usah ku bimbang, Kau di dalamku, tak usah ku cemas, Kau ajaib perkasa, perbuatanmu. Nyanyi haleluya, ajaib perkasa, jangan kami takut Tuhan, sebab Engkau beserta kami. Haleluya. Tak usah ku takut, Kau sertaku, tak usah ku bimbang, Kau di jalanku, tak usah ku kemana, Kau menghibur saat ku ajaib perkasa,
Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Meskipun dalam kondisi seperti ini kita hanya bisa melakukan dengan online, tidak bisa bertemu secara langsung, tetapi hal ini tidak mengurangi berkat dan kasih sayang Tuhan Yesus kepada kita. Minggu lalu kita sudah membahas tentang bagaimana kita teguh dalam masa sukar, di mana Bapa kita adalah Bapa yang bertanggung jawab. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana kita sebagai anak-anaknya, orang-orang yang sudah ditebus, di mana kita juga punya sikap yang harus bisa menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak yang tetap teguh di dalam iman kita. Suatu kebiasaan kalau misalnya diubah, misalnya, contoh kita makan dengan sendok di tangan kanan dan garpu di tangan kiri. Ketika kita diganti posisinya, maka hal itu akan sangat tidak nyaman buat kita. Dan kalau misalnya kita juga, misalnya seperti saat ini kita mengaturkan kedua tangan berdoa, kita ubah posisinya misalnya tangan kiri yang di atas. Memang tidak masalah bagi beberapa orang. Tetapi bagi kita yang terbiasa dengan mengaturkan tangan, di mana tangan kanan di atas tangan kiri, hal itu jadi tidak enak rasanya. Nah, pada hari ini kita juga sudah kenal dengan istilah new normal, di mana kita harus melakukan kebiasaan-kebiasaan yang mungkin dulu sudah pernah terpikirkan untuk kita lakukan. Contohnya setiap hari kita harus pakai masker, keluar harus menggunakan sarung tangan bagi yang mengendarai motor, kemudian juga tidak bisa bebas bertemu, kemudian ketemu dengan teman-teman kita tidak bisa saling bersalaman dan sebagainya. Hal ini menjadi sesuatu yang tidak enak buat kita. Tetapi hal inilah yang harus kita lakukan karena keadaan seperti ini, di mana virus COVID-19 ini masih bertebaran di mana-mana dan belum ada vaksinnya. Untuk itu kita harus membiasakan hal ini. Nah, kemudian juga ketika hal ini berakibat atau berdampak kepada perekonomian, apalagi dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh saudara kita, hal ini menjadi masalah buat mereka. Ada yang dirumahkan atau di PHK, ada yang usahanya tutup sampai 3 bulan sehingga tidak ada pemasukan. Nah, ini menjadi masalah kalau misalnya kita tidak punya suatu sikap yang benar. Maka hal ini akan berakibat kepada kita menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan, dan lain sebagainya. Hari ini kita akan belajar seperti Ayub, cerita tentang Ayub, di mana pada awalnya dia ada orang yang saleh, dia ada orang yang benar di hadapan Tuhan, tetapi pada satu ketika dia harus mengalami penderitaan, dia harus mengalami suatu pencobaan yang sangat besar. Anak-anaknya mati, kemudian usahanya juga hilang semua, tetapi itu tidak mengurangi kasih Tuhan kepada kita. Berikut ada 4 sikap yang kita bisa lakukan, kita bisa jalankan dalam menghadapi masa-masa yang sukar ini. Yang pertama adalah meyakini bahwa ini adalah pencobaan biasa yang tidak lebih daripada kekuatan kita. Ketika kita dipaksa untuk melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan kita, maka kita merasa tidak enak, tidak nyaman, tetapi hal ini harus kita lakukan. Bahkan mungkin dalam diri kita ada sesuatu yang memberontak, kok begini rasanya, gitu istilahnya. Dan ya, sebagai contoh tadi ya, misalnya kita harus pakai masker, keluar juga harus mematuhi protokol-protokol kesehatan, kembali ke rumah kita harus cuci tangan, kita harus mengganti baju, mandi, dan sebagainya. Di mana hal itu mungkin tidak terpikirkan dulu ketika kita biasa cuek-cuek aja. Nah, sekarang kita harus melakukan hal ini karena masalah COVID-19 ini. Nah, untuk itu kita belajar sesuatu, di mana di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, Rasul Paulus mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Di mana kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu.
Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Suatu pencobaan dikatakan sebagai pencobaan biasa. Ketika kita sudah terbiasa. Memang kalau misalnya kita lakukan yang tadi ya, pakai masker, keluar juga harus hati-hati, tidak boleh sembarangan, jabat tangan, dan sebagainya. Karena apa? Karena kita tidak biasa. Karena tidak biasa melakukan seperti itu. Tetapi kalau misalnya hal itu dilakukan terus-menerus, kita dipaksa, akhirnya kita terpaksa melakukan seperti itu. Lama-lama kita jadi biasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian juga dengan pencobaan, ujian. Kalau suatu ketika Tuhan mengizinkan hal itu terjadi pada diri kita, mungkin di awal kita, nggak enak gitu, dapat pencobaan seperti ini. Tapi kalau misalnya kita lalui, kita lakukan, kita taat kepada Tuhan. Di sini Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan memberikan kekuatan buat kita untuk kita dapat melewati melalui pencobaan ini. Sikap yang pertama ini adalah bahwa kita meyakini bahwa pencobaan ini adalah pencobaan biasa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Sikap yang kedua adalah meyakini bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia adalah Allah semesta alam, pencipta langit bumi, di mana segala sesuatu ada di bawah kontrol, kendali Allah sendiri. Nah, ini yang harus kita percaya, kita harus yakini dalam kehidupan kita. Kenapa hal itu terjadi? Ketika kita mengalami seperti ini, virus di mana virus COVID-19 ini, virus corona yang mungkin ini yang adalah paling berdampak kepada segala aspek. Kita percaya bahwa ini adalah di bawah kendali Tuhan. Tuhan tidak izinkan terjadi jika hal ini akan membuat manusia menjadi jatuh dalam dosa. Segala sesuatu di dalam dunia ini, di dalam alam semesta ini, ada di bawah kendali Tuhan. Ia adalah Allah yang Maha Kuasa. Ia adalah Allah pencipta langit bumi. Meskipun saat ini mungkin kok Tuhan sepertinya jadi banyak orang yang meninggal, banyak orang yang menderita, banyak orang yang terdampak dalam COVID-19 ini. Tetapi hal itu bisa kita percayai bahwa semuanya itu akan mendatangkan kebaikan. Karena kita juga tahu bahwa di dalam Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang percaya, menurut sesuai dengan rencananya. Nah, tadi yang pertama adalah kita percaya, kita yakin bahwa hal yang kita alami saat ini adalah sesuatu pencobaan, ujian, sesuatu yang biasa, yang tidak akan melebihi kekuatan kita. Yang kedua adalah kita yakin bahwa Tuhan mengendalikan segala sesuatu, termasuk dalam kondisi seperti ini. Yang ketiga, sikap yang ketiga yang harus kita yakini adalah meyakini bahwa hikmatnya itu adalah hikmat yang tak terbatas. Dia tahu yang terbaik buat kita, saudara. Waktu minggu lalu kita sudah mendengar firman Tuhan di mana Bapa, Allah sebagai Bapa, tahu apa yang terbaik buat anak-anaknya. Sebagai manusia kita juga tahu apa yang terbaik buat anak-anak kita. Bapa yang di sorga, dia tahu yang terbaik buat kita. Dia tidak mungkin memberikan atau mengizinkan sesuatu terjadi. Itu kalau misalnya kita tidak kuat atau tidak sanggup untuk menanggungnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga berdoa buat saudara kita yang mungkin terdampak dalam hal ini, yang sakit, yang juga usahanya terganggu, yang mungkin kita juga tidak bebas kemana-mana, harus melalui satu protokol kesehatan yang sangat ketat. Nah, kita berdoa, memang kita minta sama Tuhan bahwa hal ini segera berlalu. Tetapi yang menjadi masalah ketika kita punya sikap, kita tahu bahwa Allah adalah hikmat yang tak terbatas. Dia tahu yang terbaik buat anak-anaknya. Maka hal itu tidak menjadi masalah buat kita. Kita bisa tetap teguh di dalam iman kita. Kita bisa tetap teguh menjalani melalui masalah-masalah ini. Masa-masa ini yang sangat sulit ini. Nah, kalau misalnya kita juga mengenal bahwa Allah itu adalah Allah yang punya hikmat yang tak terbatas ini, kita juga pasti yakin bahwa segala sesuatu pasti akan mendatangkan kebaikan buat kita. Tuhan pasti akan melatih kita
seperti otot-otot seorang binaragawan, seperti otot-otot angkat besi, yang biasa angkat besi. Dia harus latihan terus. Jadi tidak bisa menghasilkan suatu prestasi yang baik kalau kita tidak latihan. Demikian juga kita melalui hal ini, masa-masa ini. Ini adalah suatu latihan, Bapak Ibu. Memang seperti ini latihannya bukan latihan secara jasmani, tetapi latihan secara mental, latihan secara iman kita. Nah, maka dari itu jangan takut, jangan kendor, jangan patah semangat. Ini adalah suatu masa di mana Tuhan melatih kita. Tuhan melatih otot-otot iman kita. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara sekalian, meyakini bahwa Allah adalah kasih-Nya adalah sempurna. Kasih Allah itu sempurna, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita bisa tahu kasih Allah sempurna? Di mana Dia sudah mati bagi kita. Dia sudah mengaruniakan anak yang tunggal. Tuhan Yesus sendiri datang ke dunia ini. Dia turun ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Di mana tertulis dalam satu ayat firman Tuhan di sini. Dikatakan bahwa di Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, demikian hal ini disampaikan kepada Yesus ketika Dia mati di kayu salib, mengangkat dosa-dosa kita. Di dalam Ibrani 4 ayat 15 dan 16 mengatakan bahwa sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, Ia telah dicobai hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Mari kita, saudara, datang kepada Tuhan. Kasih-Nya tak terbatas. Bapak Ibu, kalau misalnya saat ini Bapak Ibu mengalami kesulitan, mengalami masalah, Dia bukan tidak pernah merasakan hal itu. Untuk itu Dia datang ke dunia. Untuk itu Dia hadir di dunia ini. Yaitu untuk apa? Untuk merasakan kesulitan yang sama, kesakitan yang sama. Tidak ada kesakitan yang Tuhan Yesus tidak lalui. Ya, maka untuk itu bagi Bapak Ibu Saudara yang sakit, imani, taruh tangan di dada. Kita berdoa, Bapa dalam sorga, Tuhan lihat saudara kami yang sakit pada saat ini. Tuhan jamah, Tuhan tolong Tuhan. Tuhan beri kekuatan dalam masa-masa yang sulit ini, masa-masa yang sukar ini. Kiranya Tuhan Kau sembuhkan, Kau bisa memberikan kekuatan untuk kami dapat melaluinya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami kesukaran, ketika kita mengalami sesuatu yang kita anggap luar biasa, ingat bahwa hal ini adalah sesuatu yang biasa. Kenapa Tuhan mengatakan sesuatu yang biasa? Karena kita memang belum terbiasa. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan akhiri masa-masa ini. Tapi jadikan hal itu menjadi suatu ajang untuk kita latihan, melatih otot-otot iman kita. Lama-lama kita akan biasa, maka disebut sebagai new normal tadi. Nah, ketika kita juga meyakini bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa, tidak ada di dunia satupun, di alam semesta, apapun yang di luar kehendak Tuhan, di luar kendali Tuhan. Kita mengucap syukur kalau hal ini bisa terjadi di dalam peristiwa COVID-19 ini. Dan kita bisa melakukannya secara online seperti ini, dengan teknologi seperti ini. Kalau dulu, mungkin kita juga bingung bagaimana melakukannya. Kita bingung bagaimana kita bisa melakukan secara online, bagaimana kita bisa memberitakan firman Tuhan secara real time seperti ini. Kemudian kita ketemu dengan video conference, video call, dan sebagainya. Tapi kita mengucap syukur, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Yang ketiga tadi kita ingat bahwa hikmat Tuhan adalah hikmat yang tak terbatas. Dia tahu yang terbaik buat kita. Dia tahu yang kita butuhkan saat ini. Dan terakhir, kita amini, kita yakin bahwa kasih-Nya, kasih Tuhan Yesus adalah kasih yang sangat besar. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang rela memberikan nyawanya untuk mati bagi dia. Bapak Ibu Saudara sekalian,
Jangan kendor, jangan patah semangat. Masa-masa ini kita akan lalui bersama dengan Tuhan. Kita akan lalui bersama dengan kuasanya. Kita akan lalui dengan kasih-Nya, hikmat-Nya. Dan itulah yang akan kita buktikan pada dunia bahwa anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang tetap teguh meskipun kita harus melewati dalam masa sukar. Amin. Tuhan memberkati. Dia gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hati percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhan selalu berdiri, sebab cintamu padaku takkan pernah bagi kami. Tuhanlah kekuatan dan masjidku, Dia gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Oh, pesan Tuhan. Haleluya. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi. Haleluya. Kasih setiamu tidak pernah hilang kami Tuhan. Kau dahsyat. Mari kita wujudkan iman dan kasih kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kita. Anda dapat memberikan persembahan dan perpuluhan kita pada nomor rekening berikut ini. Dan jika Anda ingin memberikan persembahan secara tunai, Anda bisa mengumpulkan uang persembahan di ketua kesan masing-masing. Makasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita akan mengakhiri ibadah ini
saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu kepada kami, dan kami percaya Engkau ada di tengah-tengah ibadah ini, begitu juga di rumah jemaat-Mu ya Tuhan. Dan kami bersyukur untuk semua pujian penyembahan kami, biarlah semuanya itu menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Dan terima kasih juga untuk firman-Mu ya Tuhan, yang sudah kami dengar, biarlah firman-Mu menuntun jalan-jalan hidup kami, supaya kami ada dalam tangan kasih pemeliharaan-Mu. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa kita yang di sorga, kasih karunia yang datangnya dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan serta pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang diberkati oleh Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin.